الحمد لله الذي أمرنا بالعدل والإحسان الذي نهانا عن فعل المنكرات والإسيان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز العليم عظيم السعال، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بأشرف الأديان. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أولي الفضل والإرفان. أما بعد، فيا أيها المسلمون الخادرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله واعملوا صالحا ولا تشركوا به شيئا فإن مسيركم إلى الله في الآخرة. فقد قال الله تعالى في كتابه القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحبني كان معي في الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاهدين. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata terindah yang patut kita ucapkan pada kesempatan yang mulia ini selain ucapan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas limpahan rahmat dan kudrahnya jualah yang telah memberikan kita hidayah serta inayahnya, kesehatan juga kesempatan, sehingga pada Jumat kali ini lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk hadir bersama-sama berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini dalam rangka menghambakan diri kita kepadanya, merealisasikan salah satu rutinitas kita selaku hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepadanya, yakni melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada siang hari ini senantiasa Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahalanya kepada kita semua. Amin. Selanjutnya salam dan salawat kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai uswah, contoh teladan dalam kehidupan kita. Nabi sebagai revolusioner, Nabi yang mengantar umat manusia minaz zulumati ilan nur, yaitu dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti saat sekarang ini. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa dalam setiap harinya kita senantiasa bersalawat kepadanya dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kenapa? Ketika kita senantiasa bersalawat kepada beliau, maka ini adalah wujud cinta kita kepada Rasulullah. Bukankah Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadis, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta kepadaku, senang kepadaku, gembira kepadaku, maka aku akan bersamanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang mulia ini saya mengajak kepada kita semua bahwa marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Apa itu? Melaksanakan segala apa yang Allah perintahkan kepada kita, lalu kemudian kita tinggalkan segala hal-hal yang dilarang olehnya. InsyaAllah ketika hal ini kita implementasikan dalam kehidupan kita, kita laksanakan dalam kehidupan kita, maka yakin dan percaya ketika kita berada di Qarinatul Jalil, kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala
Allah pun akan memasukkan kita ke dalam surganya nanti. Amin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Surga itu merindukan 4 golongan. Salah satu di antara dari keempat golongan tersebut yang dirindukan surganya Allah adalah wa mut'imil ji'an. Apa itu? Orang yang ahli sedekah. Siapakah orang yang ahli sedekah itu, jamaah yang berbahagia? Adalah mereka orang-orang yang mengeluarkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, tanpa mengharapkan imbalan sedikit pun kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yakin dan percaya, ketika kita ikhlas bersedekah di jalan Allah, Allah pun akan membalas dari apa yang kita sedekahkan, kurang lebih 10 kali lipat dari yang kita sedekahkan tadi. Riwayat singkat menjelaskan, ketika Siti Fatimah binti Muhammad jatuh sakit, ia sangat menginginkan memakan buah delima. Akhirnya disuruhlah Sayyidina Ali untuk pergi ke pasar membeli buah delima dengan hasil uang pinjaman. Berangkatlah Sayyidina Ali. Setelah Sayyidina Ali tiba di pasar dan mendapatkan buah delima yang dipesan tadi oleh Siti Fatimah radhiyallahu an, maka pulanglah Sayyidina Ali. Hadirin yang dimuliakan Allah, di tengah perjalanan Sayyidina Ali melihat ada seorang perempuan tua yang sedang terbaring di pinggir jalan. Akhirnya Sayyidina Ali menghampiri orang tua itu lalu kemudian bertanya, "Siapakah engkau? Apa yang engkau rasakan dan apa yang engkau minta?" Maka orang tua itu menjawab, "Aku sudah 5 hari terbaring di sini dalam keadaan sakit dan tidak seorang pun yang mau melihatku apalagi singgah kepadaku. Lalu kemudian saya sangat menginginkan memakan buah delima." Akhirnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejenak Sayyidina Ali tunduk lalu kemudian berfikir, kalau saya memberikan buah delima ini kepada orang tua yang sakit ini, bagaimana dengan istri saya di rumah saya Siti Fatimah radhiyallahu an yang telah memesan buah delima untuk dimakan. Tetapi kalau saya tidak memberikan buah delima ini kepada orang tua yang sakit ini, tentunya saya akan melanggar firman Allah yang berbunyi, wa ammas-sa'ila fala tanhar. Janganlah engkau menolak orang yang meminta-minta kepadamu, sekalipun ia berkuda, sekalipun ia bermobil, sekalipun tingkat ekonominya lebih tinggi dibanding kita. Maka jamaah yang berbahagia, dasar itulah Sayyidina Ali memecahkan buah delima itu lalu kemudian ia memberikan kepada orang tua yang sakit tadi. Seketika itu orang tua yang sakit ini sembuh dari sakitnya. Bersamaan dengan waktu itu juga Siti Fatimah radhiyallahu anha di rumah juga sembuh dari sakitnya. Akhirnya jamaah yang berbahagia, pulanglah Sayyidina Ali dalam keadaan hati ragu dan malu bertemu dengan istrinya karena pesanan buah delima tadi sudah tidak ada. Namun apa yang terjadi, tak disangka dan tak diduga, Sayyidina Ali dijemput oleh Siti Fatimah radhiyallahu an dengan pelukan yang mesra seraya berkata, dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi keinginan saya untuk memakan buah delima tadi setelah engkau memberikannya kepada orang tua yang sakit. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di tengah keriuhan, kegembiraan, kebahagiaan keluarga Siti Fatimah dan Sayyidina Ali, maka terdengarlah suara ketukan pintu rumahnya. Setelah Sayyidina Ali membuka, ternyata yang datang itu adalah Sayyidina Salman Al-Farisi dengan membawa sebuah baki tertutup yang berisikan buah delima. Maka bertanyalah Sayyidina Ali, "Wahai Salman, dari manakah buah delima itu?" Maka Salman Al-Farisi mengatakan bahwa tentunya dari Allah kepada Muhammad dan dari Muhammad kepadamu wahai Ali. Karena tadi ini sebuah disembunyikan oleh Salman Al-Farisi, maka bertanya Sayyidina Ali, "Wahai Salman, kalau memang buah delima ini untukku, untuk saya, maka tentu tidak hanya 9 buah melainkan 10 buah sesuai dengan firman Allah yang dijelaskan dalam Al-Quran, barang siapa yang berbuat kebajikan akan diganjar 10 kali lipat kebajikan yang ia kerjakan." Maka dikeluarkanlah lagi tadi sebuah yang disembunyikan oleh Salman Al-Farisi.
genap 10 buah delima yang telah diperoleh keluarga Sayyidina Ali dan Siti Fatimah radhiyallahu anhu. Artinya apa? Jangan pernah ada terbesit keraguan dalam hati kita, dalam diri kita untuk menyumbangkan atau bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yakin dan percaya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang jatuh miskin hanya karena dengan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan, bahwa tinggal menghitung hari lagi, kita akan memasuki hari raya Idul Adha atau hari raya kurban. Maka saya mengajak kepada kita semua, sisihkanlah sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan satu konsep, niat adalah untuk mendekatkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka penutup, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Fasholli li rabbika wanhar." Laksanakanlah solat karena Tuhanmu dan berkurbanlah untuk mendekatkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.